ikhtiar untuk mengeluarkan semacam prokes, yaitu dengan melaksanakan 5M, baik itu yang merupakan mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya merupakan ikhtiar duniawi. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ikhtiar yang sifatnya untuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ikhtiar secara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini walaupun di tengah-tengah Covid, Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi di dalam forum ini. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita seluruhnya sedang di dalam intimidasi wabah Covid-19. Namun di tengah-tengah keprihatinan kita, walaupun banyak di sana-sini terpapar saudara-saudara kita yang saat ini baik mengalami isolasi mandiri di rumahnya masing-masing maupun yang saat ini sedang diuji oleh Allah di rumah sakit dengan terpapar Covid, tentunya ini semuanya adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman, tidak sepatutnya kita merasa takut. Tidak sepatutnya kita merasa cemas. Sebab di sebalik semua peristiwa atau ujian dari Allah tersebut pasti ada hikmah yang luar biasa kalau seandainya kita bisa memahami peristiwa ini. Hadirin rahimakumullah, saat ini kalau kita perhatikan, pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia khususnya, telah mencoba melakukan ikhtiar untuk mengeluarkan semacam prokes, yaitu dengan melaksanakan 5M, baik itu yang merupakan mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya merupakan ikhtiar duniawi. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ikhtiar yang sifatnya untuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ikhtiar secara Islam. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ana ma huwa shifa' wa rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat arti daripada ayat ini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar atau obat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini merupakan suatu penawar, yaitu obat bagi segala macam penyakit. Dalam ayat tadi sudah secara tegas Allah menyatakan bahwa Al-Quran, kalau seandainya kita bisa melantunkan salat tartil, tahsin, kemudian mengikuti tajwidnya dengan benar, insya Allah itu sangat berpengaruh pada orang yang membacanya. Hal ini terbukti terhadap apa yang pernah dilakukan oleh seorang dokter, yaitu Dr. Ahmad Al-Qadi di Florida, Amerika Serikat, bahwa beliau mengadakan semacam penelitian terhadap 120 sampel yang diujikan kepada 5 respondennya.
dari latar belakang non-muslim, kemudian juga beda latar belakang usia yang berbeda. Alhamdulillah, setelah dipendengarkan Al-Quran secara tartil tahsin dengan bacaan yang bagus, itu terbukti bahwa 97% itu berdampak positif terhadap orang yang mendengarnya. Kalau seandainya misalnya orang tersebut dalam keadaan sakit, itu bisa menurunkan depresinya, kemudian juga sekaligus bisa membuat jiwanya menjadi tenang, dan kemudian juga bisa memberikan semangat positif terhadap saraf-saraf yang mengalami sakit tersebut. Ini kesimpulannya bahwa ternyata membaca Al-Quran secara benar, secara tartil, itu betul-betul bisa merubah sel otak saraf kita menjadi berubah antara negatif menjadi hal-hal yang positif, sehingga itu bisa membuat seseorang yang misalnya mengalami sedang sakit itu bisa akan menjadi sembuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan negara-negara tetangga kita yang alhamdulillah menerapkan dengan sistem tadarus membaca Al-Quran setiap habis sholat, baik di pagi hari maupun di malam hari menjelang tidur, itu alhamdulillah Brunei Darussalam sebagai contohnya, itu mulai dari awal bulan Mei yang lalu itu sudah terbebas dari COVID-19. Ini fakta yang sangat nyata sekali. Bukan berarti Brunei Darussalam tidak pernah mengalami terpapar COVID, tapi pernah mengalami di awal-awal itu ada 100 orang terpapar COVID. Namun alhamdulillah dengan mengamalkan membaca Al-Quran dengan baik, kemudian tadarus secara bersama-sama, baik di pagi hari maupun di sore hari, alhamdulillah saat ini Brunei terbebas dari virus COVID-19. Alhamdulillah, kita berharap, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di negara Indonesia ini, marilah kita coba, di samping ikhtiar yang sudah dicanangkan oleh Kemenkes kita, yaitu mentaati prokes kesehatan, mari kita beralih sekarang dengan terapi Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran setiap pagi hari, kemudian malam menjelang tidur, setiap habis sholat, ya, sholat Isya, kemudian kita lanjutkan dengan tadarus secara bersama-sama. Insya Allah nanti semuanya yang tadinya sakit, yang tadinya terpapar COVID, insya Allah itu akan sehat kembali seperti sedia kala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.